Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa setia RCTV Langkapa dan dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di minggu kedua Ramadan 1443 Hijriah ini senantiasa dalam keadaan sehat ya pemirsa ya, agar seluruh ibadah di bulan suci ini khusyuk dan pastinya menang sampai dengan di hari akhir nanti pemirsa. Ya, ini sudah ngebuburit ya pemirsa, karena 15 menit lagi menjelang berbuka puasa, dan seperti biasanya kami hadir menemani Anda di saat-saat jelang buka puasa Anda. Di sini di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan seperti biasa, kami ditemani oleh guru-guru kami yang pastinya Anda sudah tidak asing lagi. Langsung saja saya sapa yang sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Kang Muhadisir Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik, Marina. Alhamdulillah. Hari ini kita akan baca 3 ya, berarti 3 ayat ya. Ayat. Baik, dan nanti siap-siap pemirsa kita akan kaji tajwidnya. Terima kasih Kang Hadis. Sama-sama. Dan sudah ada di ujung sana guru kita Kang Muhammad Jamaluddin. Assalamualaikum Kang Jamal. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa kan? Puasa. Puasa ya. Baik, mudah-mudahan kuat semuanya 15 menit lagi sampai dengan beduk maghrib nanti. Baik pemirsa, langsung saja. Tema kita hari ini adalah rahmat dan rizki untuk yang beriman dan yang kafir, merujuk pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 124 sampai dengan 126. Kita kaji dulu tajwidnya. Silakan Kak Hadis. Ya, terima kasih Mbak Dida. Kita langsung saja, nanti saya akan bacakan diikuti para adik-adik kita yang ada di studio dan pemirsa di rumah juga silakan untuk mengikuti bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس
الناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وبئس المصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, penjelasan untuk hukum-hukum tajwidnya. Di sini saya hari ini akan membahas tentang sifat daripada huruf-huruf yang paling pokok. Di sini ada 3. Ada huruf sa, ada huruf ta, dan ada huruf wo. Ini semuanya huruf-huruf yang lumayan sulit untuk diucapkan untuk kita. Sepertinya mudah, tapi ini adalah huruf yang sebenarnya sulit untuk diucapkan. Makhrajnya sendiri itu berada pada ujung lidah. Ujung lidah beserta dengan gigi seri atas. Jadi di ujung lidah. Sa, ta, dan wo. Jadi satu tempat, sebenarnya satu tempat. Sedikit sekali kalau kemudian ada pergeseran. Sementara sifatnya, kalau kita sudah minggu yang lalu Mbak Rida, kita bahas tentang hamas Nah, itu sifat yang paling dominannya. Selain hamas, dia juga punya sifat idlaq Idlaq ini bunyi huruf yang bergulir dari tepi lidah dan bibir. Jadi ketika kita mengucapkan huruf itu, dia ada keluar sedikit angin yang mengikuti pada gigi seri gigi seri. Jadi berasa keluar anginnya itu sa gitu. Jadi beda dengan huruf-huruf lain huruf-huruf lain yang tidak mengeluarkan angin atau tidak mengeluarkan desisan, itu tidak mengeluarkan angin.
Kemudian ta itu akan terasa itu. Ya. Jadi anginnya itu berasa sekali di gigi seri, di sela-sela gigi seri ya. Begitu juga dengan wo. Hanya saja kalau wo itu anginnya tertahan ya. Nah, lawannya itu adalah ismat ya. Lawannya adalah ismat. Jadi mencegah huruf-hurufnya secara murni dan membentuk satu kata yang sulit ya, sulit diucapkan ya. Seperti so ya, haso itu sulit. Itu ya Mbak Rida, untuk minggu ini kita bahas seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kang Hadis, 3 huruf yang sepertinya mudah diucapkan tapi ternyata sulit juga nih pemirsa. Gimana, sudah paham yang di rumah? Terus saksikan ya setiap harinya, karena kajian tajwidnya ini kita berurut ya Kang ya, mulai Ya, dari insyaallah. hukum sampai dengan pembacaan, kemudian sekarang sudah sampai di sifat-sifat hurufnya. Pemirsa, setelah ini nanti kita akan kaji tafsirnya Al-Baqarah ayat 124 sampai dengan 126, tapi kita break dulu untuk berbuka puasa pemirsa. Kami kembali sesaat lagi, tetap di sini di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa, kami haturkan selamat berbuka puasa. Dan tentunya sambil menikmati saat-saat Anda berbuka puasa, yuk kita isi dengan kajian surat Al-Baqarah ayat 124 sampai dengan 126 yang akan kita kaji tafsirnya. Silakan Kang Jamal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Saya mungkin akan menjelaskan satu persatu dari ayat ini baik. secara literal. Jadi ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Rob, oleh Tuhannya, oleh Gusti Allah, bikalimatin dengan beberapa kalimat. Para ahli tafsir menafsiri bikalimatin itu adalah maksudnya perintah dan larangan. Nabi Ibrahim ini diberikan cobaan berupa larangan dan perintah dari Allah. Ya. Kemudian fa'atammahunna, dan Nabi Ibrahim ini berhasil menjalankan cobaan itu, berhasil melewati cobaan itu. Ketika beliau diberikan larangan dan perintah untuk melakukan sesuatu, beliau sanggup melakukannya. Fa'atammahunna. Nabi Ibrahim pertama. Kemudian qala inni ja'iluka linnasi imama. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, bahwa aku jadikan engkau sebagai pemimpin bagi umat manusia. Jadi setelah melewati cobaan dari Allah, ditempa, seorang pemimpin itu kan harus ditempa, harus tahan uji. Setelah dicoba itu, baru diangkat oleh Allah sebagai pemimpin. Ja'inni ja'iluka linnasi imam, bahwa aku jadikan engkau sebagai pemimpin. Maksudnya apa imam ini? Pemimpin ini apa? Pemimpin politik atau pemimpin agama? Sebagian ahli tafsir, saya ambil dalam tafsir As-Sawi, maksud imamah adalah qudwah fiddin. Jadi pemimpin agama maksudnya. Nabi lah, seorang nabi lah. Qala wa min dzurriyyati, kemudian Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati. Kira-kira begini kalau terjemahan bebasnya, ya Allah, jangan hanya aku yang engkau jadikan pemimpin, tapi keturunanku juga jadikanlah sebagai pemimpin. Wa min dzurriyyati. Jadi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk menjadikan anak keturunannya juga pemimpin sebagaimana dirinya. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Kemudian dijawab oleh Allah, la yanalu ahdidz zalimin. Ya, tetapi pemimpin itu tidak akan diberikan kepada keturunanmu yang zalim. Dari sini ada beberapa penjelasan bahwa tidak setiap keturunan nabi ini menjadi nabi, dan tidak setiap keturunan nabi ini menjadi orang soleh, bahkan banyak juga yang kafir.
Dan Nabi Ibrahim ini sesuai janji Allah untuk diangkat, keturunannya diangkat menjadi pemimpin, banyak sekali menjadi pemimpin. Iya kan, dari jalur Ismail ada Nabi Ismail, ada Nabi Muhammad. Dari jalur Ishak ada Nabi Nabi Isa, kemudian Nabi yang lainnya Yahudi, pokoknya Abrahamic religion atau agama-agama Ibrahim, Kristen, Yahudi, dan Islam itu kan keturunan Nabi Ibrahim semuanya. Ya, artinya pemimpin agama, jadi nabi ya. Dari jalur Ishak ini, dari jalur Nabi Ishak. Kemudian ada Nabi Yakub dan lain-lain. Nabi-nabi setelahnya. Ini sesuai janji Allah, inni ja'aluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati, permintaan Nabi Ibrahim. Kemudian wa iz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian kata Allah, aku jadikan bait, maksudnya Baitullah, itu masabah, tempat kembali. Dalam sebuah tafsir, masabah itu artinya tempat bertaubat. Masabatan, tempat bertaubat. Linnasi, bagi manusia. Wa amna, dan tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Makom Ibrahim yang ada di Ka'bah itu. Wa ahdina ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mensucikan rumahku, an tahhira baitiya lit-ta'ifin, bagi orang-orang yang bertawaf, wal 'akifin, bagi orang-orang yang iktikaf, wal 'akifin, orang yang iktikaf, dan war-ruk'is sujud, dan orang-orang ruku dan sujud. Artinya Ka'bah itu difungsikan sebagai tempat beribadah, gitu, intinya gitu. Dan memerintahkan kepada Ismail dan Ibrahim dan Ismail anaknya untuk menjadikan Baitullah sebagai tempat ibadah. Di samping tempat masabatan linnas, di samping tempat bertobat. Kemudian wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kemudian Ibrahim, wa idz qala Ibrahim rabbi, dan ketika Nabi Ibrahim berdoa ya, berkata kepada Allah, artinya berdoa. Doa Nabi Ibrahim, rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini, maksudnya Makkah, baladan amina, sebagai daerah yang aman, negara yang aman. Warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhu billahi wal yaumil akhir. Dan berikan rizki kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir berupa buah-buahan. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma tarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Kemudian dijawab oleh Allah, wa man kafara, barang siapa yang kafir, bukan man amana itu, maka fa umatti'uhu qalilan, akan diberikan rizki yang sedikit. Tsumma tarruhu ila azabin nar, kemudian dikembalikan kepada azab Allah berupa neraka. Wa bi'sal masir, dan neraka adalah tempat yang paling buruk, tempat kembali yang paling buruk. Artinya begini, jadi dari kandungan ayat ini sebetulnya ada dua hal. Yang pertama soal kepemimpinan. Jadi pemimpin itu harus ditempa, harus diuji. Pemimpin itu tidak jadi begitu saja, tapi juga harus melalui proses. Seperti tadi itu kan, jadi wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Kemudian dia dicoba dan dia berhasil melewati cobaan itu. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu bukan karena garis keturunan. Nabi Ibrahim kan meminta kepada anak turunannya juga agar menjadi pemimpin seperti dirinya. Tapi Allah memilih. Jadi tidak setiap meskipun nabi, anaknya belum tentu nabi. Belum tentu nabi lagi ya. Ya, belum tentu nabi. Ya. Artinya apa? Artinya meskipun dia punya gen, punya keturunan, punya darah biru, tapi kalau tidak ditempa dengan kapasitas, kapabilitas, dan ya pengetahuan, kemudian dia harus melewati banyak cobaan dan rintangan, itu juga tidak akan menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu di samping punya kapasitas juga dia harus bisa
mengatasi dirinya sendiri. Baik. Kang, ini ada yang mau nanya nih, Kang. Silakan, Najwa. Izin bertanya Pak, apakah orang kafir itu masih mendapatkan nikmat dari Allah secara umum? Iya. Terima kasih. Ini ada hubungannya dengan ayat ini ya. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi Nabi Ibrahim kan berdoa meminta agar Mekah sebagai tempat tinggal kedua, karena tempat tinggal pertama kan di Palestina, kemudian hijrah ke Mekah kan bersama Nabi Ismail dan Siti Hajar ya, untuk menjadikan tempat yang aman. Dan sampai hari ini kan Makkah dan Madinah itu kan tempat yang aman. Betul. Dan dijanjikan bahwa dalam cerita itu Dajjal itu tidak akan sampai ke sana, tempat yang aman. Makanya Nabi ketika Fathu Makkah itu syarat datang ke Makkah itu kan tidak boleh membawa senjata dan hanya membawa kain saja, kain umroh saja. Artinya karena tempat itu bukan tempat pertumpahan darah, tapi tempat yang aman. Ya. Nah, apakah orang kafir diberikan nikmat? Doa Nabi Ibrahim selanjutnya adalah orang-orang yang beriman itu agar diberikan rizki yang banyak. Tapi ternyata dijawab oleh Allah, wa man kafara fa umati'uhu qalilan. Jadi orang-orang kafir juga, Nabi Ibrahim kan dia hanya berdoanya, ya Allah berikan orang-orang yang beriman itu rizki yang banyak. Artinya orang yang ini kan menafikan, mengeluarkan orang yang tidak beriman. Tetapi oleh Allah dijawab, orang-orang kafir juga akan saya berikan nikmat, meskipun sedikit. Qalilan. Tetapi kemudian akan dikembalikan ke neraka sebagai tempat yang paling. Nah, ini saya ingat ketika ngaji itu kan biasanya dimulai dengan bismillah. Ketika saya di pesantren, bismillah itu dimana Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini kan sama ya. Kalau dalam terjemahan kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Rahman dan Penyayang Rahim. Jadi Rahman itu pengasih, Rahim itu penyayang. Tapi kalau dalam makna pesantren, saya masih ingat Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunia maring wong kafir lan wong mukmin. Lah Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalam wong mukmin belaka. Jadi ketika di dunia Allah tidak memberikan hak istimewa hanya kepada orang Islam saja, tapi orang diperlakukan sama, semuanya diberikan nikmat, baik yang beriman maupun tidak beriman. Jelas sekali nih Kang Jamal. Iya. Terima kasih kajian tafsirnya sore hari ini. Ini pertela banget nih pemirsa ya, sudah dicatatkan. Baik pemirsa, ini sudah di penghujung nih, waktunya sudah habis. Pengennya lebih banyak lagi nih Kang, tapi nanti kita sambung besok sore ya pemirsa ya. Kami harus pamit undur diri. Terima kasih Kang Hadis, terima kasih Kang Jamal untuk ilmunya. Terima kasih adik-adik semuanya. Besok sore kita akan jumpa kembali. Selamat berbuka puasa untuk Anda yang menjalankannya. Dan saya Rida Fairuz pamit undur diri. Esok jumpa lagi di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh